Oke, sekarang kita coba kerjakan latihan soal ya. Kita baca dulu soalnya. Perintahnya adalah tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada gambar ini ya, teman-teman. Nah, gimana nih caranya? Oke, sekarang kita lihat dulu sudutnya ada di mana ini. Ya, sudutnya ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini sudutnya di sini nih, sebelah sini. Nah, kalau sudutnya ada di sebelah sini, berarti sisi Y ini sisi apa? Depan, samping, atau miring? Ya, betul. Jadi, Y ini adalah sisi depan ya. Oke, jadi ini adalah sisi depan. Kemudian untuk X merupakan sisi apa, teman-teman? Ya, X ini adalah sisi samping ya. Sisi samping. Teman-teman singkat sa gitu aja nggak apa-apa ya. Ini de gitu aja nggak apa-apa. Nah, kalau sisi yang di depan sudut siku-siku itu udah pasti sisi miring atau hipotenusa. Oke, aku tulis sisi miring aja. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lihat dulu. Nah, ini soal berikutnya kita baca dulu. Segitiga ABC ini ya, teman-teman. ABC memiliki panjang sisi sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan nama setiap sisi segitiga siku-siku berikut. Kemudian yang B, cari hasil sin theta. Kemudian yang C, cari hasil cos theta. Nah, teman-teman lihat dulu. Sudutnya ada di mana nih? Nah, theta ada di sini kan? Ya. Nah, ini ya theta ya. Atau aku kasih tanda gini aja. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Berarti sisi depannya kan yang di depan sudutnya ini kan? Nah, jadi BC ini adalah sisi depan sudut. Ya, aku tulis D gitu aja ya, teman-teman. Ini sisi depannya. AC berarti sisi apa? Ya, AC adalah sisi samping ya. Nah, kemudian AB adalah sisi miring. Oke, jadi aku tulis di sini sisi depan untuk yang A ini, sisi depan itu adalah sisi BC. Kemudian sisi sampingnya itu AC ya, sorry. Sisi sampingnya itu AC. Kemudian sisi miringnya itu adalah AB. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan yang B. Cari hasil dari sin theta. Aku tulis di bawah sini ya. Ingat, sin tadi perbandingan sisi apa dengan apa? Sin theta. Kalau lupa kita lihat lagi di sini. Nah, sin itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring ya. Nah, jadi sin theta sisi depan dengan sisi miring. Seperti ini ya, teman-teman. Depannya itu apa? BC. Miringnya itu apa? AB. Nah, jadi tinggal kita tulis aja, kita masukkan nilainya. BC-nya berapa? 12. Kemudian AB-nya 13. Udah deh, dapat ya. Kemudian yang C, cari hasil dari cos theta. Masih ingat cos theta perbandingan sisi apa dengan apa? Ya, samping banding miring. Nah, sampingnya tadi apa? AC ya. Kemudian miringnya AB. Tinggal kita masukkan nilainya. AC-nya itu 5, miringnya, AB-nya berapa? 13. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Cari panjang sisi X dan Z. Oke, jadi kita disuruh mencari nilai X dan Z dari segitiga yang ada di sini, teman-teman ya. Nah, gimana nih caranya? Oke, pertama kita lihat dulu sudutnya ada di sini kan, teman-teman, 30 derajat ya. Berarti sisi ini merupakan sisi depan sudut kan, ya. Nah, jadi ini sisi di depan sudut nih, 9,2. Jadi aku tulis ini sisi depan, sampingnya mana? Ya, sampingnya X ya. Sedangkan miringnya adalah Z, sisi miring nih. Oke. Kalau teman-teman lihat sudut 30 di sini, ini kan merupakan sudut istimewa kan? Masih ingat ya? Nah, termasuk sudut istimewa di sini ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita perlu menggunakan tabel ini, teman-teman. Jadi ini aku copy aja ya. Nilai-nilainya di sini ya. Karena ini nanti akan kita pakai. Oke. Aku paste di sini.
Nah, seperti ini ya, teman-teman. Aku kecilin dikit. Set. Nah, kayak gini. Nah, sekarang gimana cara mencari X dan Z? Pertama kita cari X dulu. Nah, teman-teman mesti lihat nih di sini. Ini kan yang diketahui kan yang sisi depan, sedangkan X ini sisi samping. Nah, teman-teman harus ingat perbandingan trigonometri apa yang menghubungkan sisi depan dengan samping. Ayo, masih ingat nggak? Ya, yang menghubungkan adalah tan ya. Jadi tan theta. Ya, nah tetanya di sini adalah 30. Jadi kita ganti tetanya dengan 30 derajat ya. Sama dengan depan per samping. Depannya 9,2. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah X. Oke. Berarti untuk mencari X gimana? Kita hitung dulu tan 30. Tan 30 itu berapa? Tan 30 itu ya 1 per akar 3. Atau teman-teman pakai akar 3 per 3 juga boleh. Di sini aku pakai 1 per akar 3 ya. 1 per akar 3 sama dengan 9,2 per X. Nah, di sini teman-teman bisa pakai perkalian silang. Ini kali sini, ini kali sini gitu ya. Nah, jadi X kali 1 adalah X. 9 akar 2 kalikan akar 3 ya udah 9,2 akar 3. Satuannya nggak ada satuan ya udah. Ya udah kita udah dapat nilai X-nya. Nah, kalau mau cari Z gimana? Nah, di sini teman-teman bisa pakai teorema Pitagoras atau pakai perbandingan trigonometri. Di sini aku pakai perbandingan trigonometri aja ya. Nah, di sini teman-teman lihat. Di sini kita tahu sisi depan ya. Kita mau nyari sisi miring ya. Nah, perbandingan trigonometri apa yang menghubungkan sisi depan dengan miring? Ya, sin ya teman-teman. Sin theta. Nah, sekarang tinggal kita masukkan sin 30 ya. Katanya kan 30 sama dengan depannya 9,2, miringnya Z. Nah, sin 30 berapa tadi? Setengah ya. 9,2 per Z. Jadi kita kalikan silang seperti sebelumnya, ini kali sini ya, teman-teman. Jadi Z kali 1, Z 2 kali 9,2 berapa? 18,4. Nah, Z-nya juga udah dapat. Oke, gitu ya caranya ya. Ya, kita lanjut soal berikutnya ya, teman-teman. Cari panjang X, Y, Z. Oke, jadi di sini kita punya dua segitiga siku-siku ya, teman-teman. Nah, di sini ada X, Y, sama Z, kita disuruh mencari nilainya. Nah, gimana nih caranya? Kalau teman-teman pengen nyoba dulu, silakan di pause dulu, terus dicoba. Nah, kalau misalkan udah selesai atau macet, nah silakan di play lagi videonya. Nah, nanti kita lihat apakah jawabannya sudah benar atau enggak ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba bahas. Nah, untuk mempermudah, enaknya kita gambar terpisah aja ya. Pertama aku gambar yang segitiga yang ini, yang sudutnya 60 ini ya. Sekarang aku gambar di sini nih. Nah, kayak gini teman-teman. Ya, ini ilustrasi aja. Ini siku-siku. Nah, ini 60 derajat ya. Kemudian ini sisi X, ini Y, sedangkan ini 8. Nah, pertama kita kasih nama dulu. Ini kan sudutnya di sini nih ya. Berarti sisi depannya yang mana? Ya, sisi depannya adalah yang Y ini ya. X ini adalah sisi samping. 8 ini adalah sisi miring ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau kita mau cari X ya. Nah, di sini kita lihat, kita kan punya sisi miring. Jadi kita coba cari perbandingan trigonometri yang menghubungkan sisi samping dengan miring. Nah, perbandingan trigonometri apa itu teman-teman yang menghubungkan sisi samping dengan miring? Ya, cos ya. Jadi ini cos. Oke, cos theta. Nah, di sini tetanya nilainya kan 60. Jadi aku tulis di sini cos 60 sama dengan samping per miring. Sampingnya X, miringnya 8. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, nilai dari cos 60 itu berapa? Kalau lupa, ini aku sediain tabelnya ya, teman-teman. Oke, di sini. Nah, seperti ini. Oke. Jadi cos 60 berarti berapa? Setengah. Oke. Nah, jadi ini nilainya setengah sama dengan X per 8.
Nah, jadi X-nya berapa? X-nya adalah 8 kali setengah alias 4. Ya. Jadi X-nya di sini adalah 4. Oke. Nah, untuk nyari Y di sini kita bisa pakai teorema Pitagoras ya, teman-teman. Jadi Y-nya langsung aja akar 8 kuadrat ya, sisi miring kuadrat ya, dikurangi dengan yang sisi X ini ya. Aku yakin teman-teman udah bisa ya. Teorema Pitagoras, kalau belum bisa silahkan dipelajari lagi ya teman-teman. Ini udah dipelajari di SMP ya. Nah, ini 64 dikurangi 16 berarti 48. Nah, ini bisa kita ubah jadi 16 dikalikan 3 ya. Nah, akar 16 itu 4, jadi ini bisa keluar 4 akar 3. Nah, jadi Y-nya itu 4 akar 3. Nah, sedangkan untuk Z-nya gimana? Ini kan sudutnya 45, ya kan? Nah, ini Z-nya sisi depan sudut kan? Ya, ini sisi depan. Nah, yang ini sisi apa teman-teman? Nah, ini depan sudut siku-siku berarti sisi miring, ya. Jadi ini sisi miringnya. Ya, kalau kita lihat segitiga yang satunya ya, bukan segitiga yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pakai perbandingan trigonometri apa? Yang membandingkan depan dengan miring. Ya, sin ya. Jadi sin sudut di sini misalkan aku namain alfa, nah itu sama dengan depan per miring ya. Kita masukkan nilainya berarti sin 45 derajat. Nah, itu sama dengan depannya itu Z, miringnya Y ya, 4 akar 3. Nah, sin 45 itu berapa? Sin 45 itu akar 2 per 2. Akar 2 per 2 sama dengan Z per 4 akar 3. Ya, Z per 4 akar 3. Nah, berarti kalau mau nyari Z gimana? Ya, berarti akar 2 per 2 dikali 4 akar 3. Nah, jadi Z-nya sama dengan, ini bisa kita bagi kan? Ini 2. Nah, 2-nya di depan, akar 2 kali akar 3, akar 6. Ya. Nah, jadi jawabannya yang soal ini X-nya 4, Y-nya 4 akar 3, Z-nya 2 akar 6. Gitu, teman-teman. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu soalnya. KLM adalah segitiga dengan besar sudut dan panjang seperti pada gambar di samping. Ini gambarnya ya, teman-teman. Segitiga KLM. Nah, pertanyaannya, tentukan hasil perbandingan trigonometri berdasarkan sudut yang ditentukan. Nah, kita disuruh mencari nilai dari sin 56,3 dan seterusnya, teman-teman. Oke, gimana nih caranya? Kita coba kerjakan yang A dulu, yang sin 56,3 derajat ya, teman-teman. Nah, pertama kita cari dulu yang mana nih sudutnya, yang ini kan, ya. Nah, ingat sin itu dapat dicari ya dengan membandingkan sisi di depan sudut kan. Jadi kalau sudutnya misalkan tetanya di sini teman-teman, ini tetanya ya. Depan sudutnya kan berarti sini kan. Jadi ini KM-nya ini depan ya. Ya, miringnya yang mana? Nah, miringnya yang KL kan gitu. Nah, jadi ini kan depan per miring ya. Nah, di mana depannya itu adalah KM. Jadi aku tulis di sini ini adalah KM per miringnya adalah LK. Udah, gitu aja teman-teman. Berarti 3 per akar 13. Ya. Nah, kalau cos 56,3, ingat cos itu perbandingan sisi apa dengan apa? Ya, samping banding miring ya. Ini sampingnya di sini ya, teman-teman. Jadi, aku tulis langsung di sini, sampingnya itu LM, miringnya itu LK. Nah, LM-nya kan 2, LK-nya kan akar 13. Nah, udah dapat. Nah, kalau sin 33,7. Nah, ini udah sudutnya sudah berubah nih. Jadi ini kita hapus dulu semuanya ya. Nah, gini teman-teman, kita ganti sudutnya di sini. Let's say ini aku namain alpha. Nah, jadi depannya nggak lagi di KM tapi depannya jadi di sini ya, di LM. Miringnya tetap di LK ya, sampingnya di KM gitu ya. Jadi
nanti nilai dari sin 33,7 itu depan per miring berarti LM per apa teman-teman? Per LK. LM-nya berapa? LM-nya 2, LK-nya akar 13 ya. Nah, kalau cos 33,7. Nah, cos tadi kan samping per miring, sampingnya itu KM, miringnya itu LK ya. KM-nya berapa? KM-nya 3 ya. Kemudian LK-nya akar 13. Nah, yang A udah dapat semua ya. Sekarang kita lihat yang B. Dua pasang nilai perbandingan trigonometri yang mana yang hasilnya sama? Nah, kalau teman-teman lihat yang mana yang sama? Nah, jadi di sini kita lihat yang sama kan, ini kan ada 3 akar 13, ini ada 3 akar 13 ya. Jadi sin 56,3 sama cos 33,7 derajat kan gitu. Yang sama berikutnya yang mana? Ya, yang ini ya. Cos 56,3 sama sin 33,7. Jadi aku tulis di sini untuk yang B. Yang pertama itu sin 56,3 derajat dengan cos 33,7 derajat ya. Yang pertama, yang kedua cos 56,3 derajat dengan sin 33,7 derajat. Nah, mengapa demikian? Nah, coba teman-teman pikir ya, kenapa bisa sama seperti ini? Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Kita baca sama-sama ya. Dari jarak 120 meter, seorang mengukur tanah menemukan sudut yang terbentuk antara garis permukaan dan puncak gedung adalah 30 derajat. Gunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tinggi gedung tersebut. Carilah hasil dengan membulatkan kesatuan meter terdekat. Oke, jadi ilustrasinya seperti ditunjukkan pada gambar di sini ya, teman-teman. Nah, kalau kita disuruh mencari tinggi, nah tingginya yang mana? Tingginya kan Y ini ya, teman-teman. Jadi kita disuruh mencari nilai Y ini. Nah, gimana caranya untuk mencari nilai Y? Oke, nah jadi Y itu kan tinggi gedungnya ini kan, teman-teman. Nah, itu kan sama dengan yang ini, ya. Jadi ini sama dengan Y juga. Nah, kemudian sudut di sini kan siku-siku. Oke, kita tahu sudut dari titik sini ke puncak itu kan 30 derajat. Nah, ini berarti sudutnya ya, theta misalkan. Jadi sisi Y ini sisi apa? Sisi depan sudut kan? Ya, jadi depannya itu Y, sampingnya mana teman-teman? Sampingnya itu adalah yang ini ya, teman-teman. Yang mendatar ini 120 meter nilainya. Kemudian yang miringnya adalah Z ya. Nah, tapi di sini kita hanya disuruh mencari tingginya. Jadi kita cari Y-nya ya, teman-teman. Nah, karena di sini kita punya sudut tetanya itu 30 derajat ya, aku tulis aja di sini tetanya 30 derajat ya. Teta 30 derajat, kemudian kita punya sisi samping dan kita mau nyari nilai Y-nya, di mana Y itu adalah sisi depan sudut. Nah, berarti kita harus cari perbandingan trigonometri apa yang membandingkan sisi depan ya dengan apa teman-teman, dengan samping ya. Ya, kita nggak pakai miringnya karena di sini kita mau cari Y dan sampingnya diketahui kan. Nah, jadi kita cari perbandingan trigonometri apa yang menghubungkan sisi depan dengan samping. Masih ingat? Ya, tan ya teman-teman. Nah, jadi ini tan yang kita pakai. Oke. Nah, jadi kita masukkan angka-angkanya sekarang. Berarti tan 30 sama dengan depannya itu Y. Ya, sampingnya itu 120. Sekarang kita tinggal masukkan nilai dari tan 30. Masih ingat tan 30 itu berapa? Ya, tan 30 itu 1 per akar 3 atau akar 3 per 3 ya teman-teman. Di sini aku pakai 1 per akar 3 aja nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman biasa pakai akar 3 per 3 juga boleh ya teman-teman. Sama aja nanti hasilnya. Ini Y per 120. Gitu ya.
Nah, berarti Y-nya gimana nih? Ini bisa kita balik gini kan. Y per 120 sama dengan 1 per akar 3. Nah, jadi Y-nya, nah berarti kedua ruas tinggal kita kalikan dengan 120. Atau Y-nya sama dengan 1 per akar 3 dikali 120. Jadi Y-nya 120 per akar 3. Di sini kita bisa rasionalkan penyebutnya. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ya. Jadi Y-nya sama dengan 120 akar 3 per 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 120 bagi 3 adalah berapa? 40. Ya, jadi Y-nya 40 akar 3. Satuannya meter. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membulatkan ke satuan meter terdekat. Nah, jadi harus dihitung dulu ya. 40 akar 3 ini berapa gitu, teman-teman. Kita coba hitung di sini. 40 dikalikan akar 3. 3 di akar ya. Nah, hasilnya berapa, teman-teman? Hasilnya adalah 69,28 ya. Y-nya 69,28 meter. Ya. Nah, jadi ini bisa kita bulatkan kalau satu di belakang koma, ya berarti 69,3 meter. Oke, atau kalau kita bulatkan ke satuan ya berarti tetap 69 meter gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kita bulatkan ke satuan aja jadi 69 meter. Seperti itu ya caranya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu ya sama-sama. Terdapat susunan beberapa segitiga siku-siku seperti berikut. Ini gambarnya ya, teman-teman. Nah, kemudian yang A, Desi berkata, ia perlu mencari nilai sin 30 untuk mencari panjangnya X. X-nya ini ya. Apakah kamu setuju dengan Desi? Kemudian yang B, cari panjang X. Oke, gimana nih caranya? Nah, kalau kita mau cari X, ini teman-teman, kita nggak bisa langsung pakai segitiga yang di sini ya. Kenapa? Karena di sini kita nggak tahu panjang sisi miringnya ini atau sisi yang ini kan kita juga nggak tahu, teman-teman. Nah, jadi kita harus cari dulu. Nah, dari mana? Dari segitiga yang paling besar ini. Ya. Nah, ini kan kita tahu sudutnya ada di sini. Nah, berarti ini sisi apa, teman-teman, yang di sini? Ya, ini sisi depan, ini sisi miring, ini sisi samping. Kalau kita pakai sin 30, nah, sin itu kan membandingkan sisi apa? Sisi depan dengan sisi miring. Ya. Nah, jadi nanti kita bisa tahu nilai dari sisi depan yang ini. Ya. Misalkan kita masukkan. Berarti sin 30 sama dengan, sin 30 sama dengan depannya masih nggak tahu ya. Per miring, miringnya 4. Sin 30 berapa, teman-teman? Setengah ya. Depan per 4, berarti depannya berapa? 4 kali setengah, berarti 2. Nah, nanti kita tahu sisi ini sama dengan 2 gitu. Nah, sebenarnya nanti kita bisa juga cari sisi samping pakai teorema Pitagoras gitu bisa. Nanti kita bisa cari samping, nanti kita bisa cari sisi yang ini lagi ya, pakai sin ya. Kemudian cari yang ini lagi pakai teorema Pitagoras. Nah, tapi akan lama, teman-teman. Ya, karena kita bisa langsung pakai cos sehingga nanti dapat sisi sampingnya gitu. Jadi yang A ini sebenarnya ya bisa-bisa aja tapi tidak efektif gitu, teman-teman. Jadi sebaiknya kita menggunakan cos ya, karena dengan menggunakan cos kita nanti bisa langsung dapat nilai sisi sampingnya. Karena cos itu perbandingan sisi samping dengan sisi miring ya. Jadi cos theta itu perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Oke, jadi yang A ini, apa kamu setuju dengan Desi? Nah, tidak ya, karena tidak efektif caranya. Oke, kalau gitu kita sekarang coba cari X langsung menggunakan cos ya. Tidak menggunakan sin ya, teman-teman. Ini aku hapus dulu semuanya. Nah, seperti ini. Oke, ini aku pindah ke atas. Nah, misalkan kita pakai cos, berarti kita masukkan
cos 30 ya. Cos 30 itu sama dengan sampingnya itu kan ini ya, samping kita nggak tahu, miringnya itu 4. Nah, cos 30 nilainya berapa? Akar 3 per 2. Samping per 4. Jadi sisi sampingnya di sini akar 3 per 2 dikali 4. Hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, jadi kita tahu ini nilainya adalah 2 akar 3. Ya. Nah, sekarang dengan menggunakan cos lagi, kita bisa cari sisi yang sini. Ya, jadi kalau aku gambar segitiga yang ini, ya, aku gambar di sini teman-teman. Misalkan kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini siku-sikunya kan di sini nih. Ya. Nah, ini sisi sampingnya, sudutnya kan di sini, sudutnya 30-nya. Jadi ini sisi miringnya teman-teman ya. Jadi 2 akar 3 ini jadi sisi miring ya. Nah, ini sisi sampingnya gitu. Oke, nah ini adalah 2 akar 3. Ya. Jadi dengan menggunakan cos ya, cos 30 ya, sama ya. Sama dengan perbandingan sisi samping yang ini ya. Sampingnya kan jadi yang ini ya, yang di sini ini ya, teman-teman. Samping per miring. Miringnya 2 akar 3. Jadi sisi samping yang ini itu sama dengan 2 akar 3 dikali cos 30. Ya, jadi 2 akar 3 dikali cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Ini bisa kita coret. Akar 3 kali akar 3, akar 9 alias 3. Ya, jadi ini 3. Nah, nanti sama caranya ya. Mirip. Ini kita hapus saja ya, teman-teman. Kita hapus. Kita gambar segitiga yang berikutnya. Atau ini aku kecilin aja ya. Aku geser di sini. Geser di sini ya, teman-teman. Nah, gini. Kita gambar segitiga yang berikutnya ini sekarang. Nah, yang ini ya, agak miring gini ya. Terlalu besar ini. Misalkan seperti ini. Nah, gini ya. Nah, gini. Ini 30. Nah, tadi kan ini 3. Ini siku-siku. Nah, ini sisi miringnya kan. Nah, ini sampingnya. Ya. Sama dengan sebelumnya, berarti cos 30 ya. Itu sama dengan perbandingan sisi samping dengan sisi miring, berarti samping per 3. Ini setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Oke. Sama dengan samping per 3. Jadi sisi sampingnya 3 dikali akar 3 per 2. Sampingnya sama dengan 3 akar 3 per 2. Ya, jadi di sini nilainya 3 per 2 akar 3. Aku tulis di sini ya. 3 per 2 akar 3. Nah, ya ini kita simpen lagi teman-teman. Ya, kecilin dulu, aku taruh sini. Sekarang baru yang terakhir, segitiga yang ini. Nah, kira-kira gambarnya gini kan teman-teman. Ya, nah seperti ini. Ini siku-siku. Ini X, ini 30 derajat. Yang ini tadi 3 per 2 akar 3. Ini sisi miringnya ya, untuk segitiga yang paling bawah ini ya, ini sisi sampingnya. Sama ya, kita pakai cos lagi, jadi cos 30 sama dengan samping per miring, berarti X per 3 per 2 akar 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi nilai X-nya itu sama dengan 3 per 2 akar 3 dikali cos 30, alias 3 per 2 akar 3 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Nah, jadi akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali 3 9. Ini 2 kali 2 4. Nah, 9 per 4 itu sama dengan 2,25. Nah, jadi nilai X-nya adalah 2,25. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Cukup panjang karena memang segitiganya ada banyak. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita coba kerjakan soal yang ini ya, teman-teman. Kita baca dulu. Seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah area hijau. Ia berpapasan dengan sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Jika tinggi tiang 50 meter, ya ilustrasinya ada di sini ya teman-teman. Jadi tinggi tiang listriknya 50 meter,
ya, dengan sudut antara laki-laki dan puncak tiang itu 45 derajat. Nah, ini teman-teman ya. Dan sudut antara pohon dengan puncak tiang 60 derajat. Berapa jarak antara seorang laki-laki tersebut dan pohon? Jadi yang dicari itu dari sini ke sini nih, ya. Nah, ini berapa gitu kan. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Nah, biar enak, kita coba kasih nama dulu deh, ya. Jadi ini kita kasih nama, let's say misalkan ini titik A gitu ya. Yang ini teman-teman, ini A, ini B gitu ya. Kemudian ini C, ini D. Oke. Nah, kalau kita mau cari AB ya, gimana caranya? Berarti kita mesti cari dulu panjang ini. Kita mesti cari panjang BC dulu teman-teman. Ya. Nah, jadi idenya adalah kita mau cari AB dengan cara AC dikurang BC. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti kita mesti cari salah satu dari ini, entah AC atau BC dulu. Ya, kita bisa cari BC dulu. Oke, kita gambar ulang segitiga BCD ya di luar, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini siku-siku di C kan. Ini B, C, D. Ini 60 derajat. Nah, ini 50 meter. Oke. CD ini kan kalau sudutnya di sini berarti sisi apa? Sisi depan. Karena kita mau nyari BC, BC ini sisi apa? Sisi samping. Perbandingan trigonometri yang membandingkan sisi depan dengan samping apa? Ya, tan ya. Jadi kita mesti pakai tan nih. Tan sudut ini 60 ini ya sama dengan depan per samping berarti CD ya. Langsung aku masukin nilainya ya. CD per BC kan? Ya berarti 50 per BC ya. Jadi BC-nya gimana? BC-nya berarti 50 per tan 60 ya. Tan 60 masih ingat? Ya, tan 60 itu nilainya adalah akar 3. Di sini teman-teman bisa rasionalkan penyebutnya. Kalikan akar 3 per akar 3 jadi 50 per 3 akar 3. Oke, kita udah dapat BC, sekarang kita cari AC ya. Gimana caranya? Ini aku kecilin dulu ya, teman-teman. Kita udah dapat BC-nya ya. Ini aku kecilin dulu, aku geser sini. Nah, kalau mau cari AC kita gambar segitiga ACD ya. Yang kayak gini. Misalkan ya. Siku-siku di C sama. Ini A, C, D. Nah, ini 50 meter. Ya, ini sudutnya di sini 45 derajat. Nah, CD ini sama ya, sisi depan sudut. Sedangkan AC sisi samping sudut. Jadi kita pakai tan lagi nih. Oke, jadi tan 45 sama dengan depan per samping. Depannya itu CD 50 ya. Per sampingnya AC. Masih ingat nilai dari tan 45? Ya, 1 ya, teman-teman. Jadi di sini 1 sama dengan 50 per AC. Jadi AC-nya sama dengan 50 meter. Nah, kayak gitu. Nah, jadi AB-nya ya udah tinggal kita masukin AC-nya 50 ya. Dikurangi BC-nya 50 per 3 akar 3, 50 akar 3 per 3. Ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa hitung pakai kalkulator ya. Hasilnya berapa meter. Oke, yang ini dihitung pakai kalkulator dulu, jadikan desimal. Ya, kemudian nanti 50 dikurangi hasilnya ini. Oke, seperti itu ya caranya ya, teman-teman.